Hey, what's up guys, welcome back. Dan kali ini gua akan menstorykan sebuah film Jepang berjudul Yakuza and the Family yang akan menceritakan tentang kehidupan para Yakuza di zaman yang semakin maju ini. Yang jelas kehidupan dari mantan ex Yakuza ini tak seindah yang kita bayangkan. Penasaran? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Awal cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda berandal bernama Kenji Yamamoto yang saat itu terlihat tengah mendatangi sebuah pemakaman yang tak lain adalah pemakaman ayah dari Kenji yang meninggal akibat overdosis obat-obatan. Setelah berdoa di depan pemakaman ayahnya, Kenji bersama dengan dua orang sahabatnya bernama Hosono dan Ohora, mereka lalu mulai pergi ke suatu tempat untuk menenangkan perasaannya. Namun saat mereka melintas di sebuah jalanan yang sepi, dan Kenji saat itu melihat sebuah mobil yang nampaknya tengah bertransaksi narkoboy, ia yang sangat membenci barang haram tersebut, Kenji mulai mendekati pria itu dan langsung memukulnya dan merebut tas miliknya yang berisikan beberapa obat dan juga uang hasil penjualan. Kenji dan dua sahabatnya yang saat itu telah sampai di sebuah dermaga, ia lantas mengambil uang di dalam tas tersebut. Sementara untuk narkoboynya, Kenji membuangnya di tengah laut, di mana setelah selesai melakukan hal itu, mereka lalu pergi ke sebuah kedai milik seorang janda bernama Aiko, yang juga sering Kenji dan teman-temannya datangi. Lalu saat mereka tengah makan di dalam sana, secara tiba-tiba datanglah salah satu petinggi Yakuza bernama Hiroshi Shibasaki, pemimpin dari kelompok Yakuza bernama Shibasaki Gumi yang saat itu akan makan di kedai milik Aiko, karena ternyata almarhum suami dari Aiko adalah salah satu anggota petinggi Shibasaki Gumi yang telah tewas karena dibunuh oleh rivalnya. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba datanglah beberapa orang dengan menggunakan senjata api yang menyerang kelompok Hiroshi. Dan karena saat itu pasukan Hiroshi belum siap untuk melayani mereka, dengan mudah Hiroshi bisa ditodong. Namun berhubung Kenji memang tak menyukai keributan yang terjadi di kedai milik Aiko, dari arah belakang Kenji langsung menyerang mereka, yang membuat Hiroshi sebagai pemimpin geng terbebas dari todongan. Hiroshi yang merasa berutang nyawa kepada pemuda itu, di keesokan harinya Hiroshi menyuruh bawahannya untuk mencari Kenji dan membawanya ke tempat mereka. Selain itu, karena Hiroshi juga telah mengetahui latar belakang dari Kenji yang merupakan pemuda berandal biasa, bos Yakuza tersebut lantas meminta Kenji untuk bergabung. Tapi sayangnya, karena Kenji sangat tahu jika setiap kelompok Yakuza pasti akan selalu menjalankan bisnis jual beli obat-obatan terlarang yang merupakan obat yang sangat dirinya benci, di sini Kenji menolaknya. Tetapi karena kelompok yang dipimpin oleh Hiroshi memang bersih dari bisnis tersebut, di sini Hiroshi lalu meminta tangan kanannya bernama Nakamura untuk menjelaskan visi kelompok mereka, yang merupakan sebuah kelompok yang sangat bersih dari bisnis barang tersebut. Dan bahkan kelompoknya juga selalu mengajarkan anak buahnya untuk menjadi sosok pria sejati. Kenji yang masih belum yakin dengan hal itu karena baginya Yakuza adalah sekumpulan orang-orang brengsek. Di sini ia memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sebelum Kenji pergi, Hiroshi yang sepertinya sangat tertarik dengan Kenji, ia lantas memberikan kartu namanya dan mempersilahkan Kenji untuk datang ke markas mereka kapanpun Kenji mau. Lalu setelah Kenji pergi dari sana dan juga pria ini berniat untuk pulang ke rumah, di tengah jalan Kenji tiba-tiba dihubungi oleh salah satu temannya yang saat itu meminta Kenji untuk segera kabur dan bersembunyi. Tetapi karena sepertinya informasi yang diberikan temannya ini cukup telat, saat itu juga Kenji rupanya telah dikepung oleh beberapa orang yang berusaha untuk menangkapnya.
Walaupun sempat terjadi kejar-kejaran yang cukup panjang, pada akhirnya Kenji berhasil mereka tangkap dan dibawa ke sebuah tempat untuk disiksa bersama dengan dua orang sahabatnya. Selain itu, motif dan tujuan mereka menangkap Kenji karena ternyata Kenji pernah terlibat masalah dengan salah satu anggota geng mereka, sehingga karena mereka mengiyakan narkoba dan uang yang pernah mereka curi, para anggota Yakuza ini yang dikenal sebagai Kyokai mulai menginterogasi mereka, dan bahkan pemimpin geng yang diketahui bernama Kato sampai turun tangan atas masalah ini. Namun sayangnya, berhubung tas yang berisikan narkoboy telah Kenji buang ke tengah laut sebagai ganti rugi atas barangnya yang hilang, Kato lantas menyuruh anak buahnya untuk mengangkut Kenji dan temannya ke atas kapal karena mereka berniat untuk menjual organ mereka di pasar gelap. Tetapi saat mereka akan dinaikkan ke kapal, salah satu anggota geng malah menemukan kartu nama dari pemimpin Shibasaki Gumi yang merupakan rival abadi mereka. Dan karena kedua geng ini sebelumnya pernah membuat kesepakatan untuk tak akan pernah menyentuh atau memasuki wilayah dari masing-masing geng, Kato yang saat itu mengira jika Kenji adalah anggota dari Shibasaki Gumi. Di sini pria itu lantas memutuskan untuk melepaskan mereka karena tak ingin terjadi perang antar kelompok Yakuza. Singkatnya, Kenji dan temannya yang saat itu dijemput oleh Nakamura, mereka lantas dibawa ke markas dari Shibasaki Gumi, di mana saat Hiroshi yang merupakan pemimpin kelompok menemuinya dan menanyakan apakah Kenji telah memiliki tempat tinggal. Di sini pria itu malah menangis karena memang sekarang ini Kenji dan teman-temannya sudah tak memiliki tempat lagi. Sehingga karena hal itulah Hiroshi lantas menawari Kenji lagi untuk bergabung di kelompoknya agar dirinya tak akan dikejar-kejar lagi oleh geng Kyokai. Dan karena saat itu Kenji mau untuk bergabung dengannya, keesokan harinya Kenji lantas mulai melakukan peresmian untuk bergabung di kelompok Shibasaki Gumi dengan melakukan tukar cawan sebagai bentuk kesetiaan Kenji kepada Hiroshi Shibasaki. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, terlihat jika sepertinya tubuh dari Kenji telah penuh dengan tato yang menandakan jika jabatannya di kelompok itu juga sudah lumayan tinggi karena diketahui jika ternyata Kenji telah dianggap anak oleh Hiroshi. Sementara itu, untuk Nakamura yang sebelumnya adalah tangan kanan dari Hiroshi, sekarang ini dirinya telah menjadi orang kepercayaan Hiroshi yang telah ditugaskan untuk mengurusi semua bisnis kelompok tersebut. Di tempat lain, kita lantas akan diperlihatkan isi rapat dari para anggota kepolisian yang saat itu berencana untuk membabat habis anggota Yakuza dengan cara mengadu domba antara dua kelompok Yakuza raksasa, yaitu Shibasaki Gumi pemegang wilayah selatan dan juga Kyokai pemegang dari wilayah utara, agar memudahkan mereka untuk menangkap para Yakuza. Sementara itu, di waktu yang sama, Kenji dan dua sahabatnya terlihat jika saat itu mereka mulai pergi untuk datang ke kedai milik Aiko, yang saat itu terlihat jika putra dari Aiko bernama Tsubasa telah tumbuh besar. Dan karena memang Kenji telah menganggap jika Aiko dan putranya adalah bagian dari keluarganya juga, setelah ketiganya selesai makan, mereka lantas memberikan uang lebih kepada Tsubasa sebelum akhirnya mereka pergi dari sana karena terjadi masalah di salah satu tempat bisnisnya. Lalu setelah sampai di bar yang menjadi wilayah dari Shibasaki Gumi, rupanya bar tersebut telah ada seorang anggota kelompok dari Kyokai bernama Kawayama yang saat itu meminta agar Shibasaki Gumi melepaskan sebagai daerahnya untuk mereka karena kelompok Kyokai sedang mengalami krisis akibat pembangunan oleh pemerintah. Merasa tak terima dan juga emosi, tanpa berkata panjang lagi, Kenji langsung menghajar Kawayama. Namun, karena perjanjian sebelumnya yang tak memperbolehkan setiap anggota saling melukai, kedua kelompok ini terancam akan saling perang besar. Untuk menenangkan diri,
Kenji lalu beristirahat di bar tersebut. Namun saat ia akan minum, seorang wanita yang juga bekerja di bar tersebut mendekatinya untuk membersihkan luka di tangannya. Tetapi karena sepertinya si Kenji ini agak sedikit baper dengan wanita tersebut yang diketahui bernama Yuka. Di malam itu juga, Kenji lantas meminta Yuka untuk datang ke rumahnya. Sehingga karena Kenji memiliki maksud lain, Kenji langsung berniat untuk mencicipinya. Tetapi karena si Yuka tak ingin melakukan hal itu secara tiba-tiba, di sini wanita ini langsung menolaknya dan meminta agar Kenji mengantarkannya pulang. Di mana setelah Kenji mengantarkan wanita tersebut sampai di lokasi rumahnya dengan agak sedikit menjaga gengsinya, Kenji lantas meminta nomor telepon dari wanita tersebut. Akibat masalah tadi malam, Kenji dimarahin habis-habisan oleh Nakamura karena secara tak langsung Kenji telah menyatakan perang dengan kelompok yokai, sehingga agar sebisa mungkin kedua kelompok Yakuza ini tak saling berperang. Nakamura bersama dengan Hiroshi mulai pergi menemui Kato untuk mencoba mendiskusikan masalah antar anak buahnya. Tapi sayangnya karena Kato tak mau menerima permintaan damai dari pihak Hiroshi dan malah terus meminta membagi wilayahnya dan mengungkit mantan pemimpin kelompok Shibasaki Gumi yang mereka bunuh. Jelas sekali hal ini sangat membuat Hiroshi marah, yang kemudian menyiram Kato dengan minuman miliknya, sehingga membuat hubungan antara kedua kelompok ini semakin panas. Sementara itu di tempat lain, hubungan antara Kenji dan juga Yuka rupanya mulai semakin dekat, dan bahkan tak jarang Kenji jadi sering menemui Yuka untuk sekedar mengajaknya jalan-jalan. Lalu suatu ketika saat mereka mengobrol, Yuka yang penasaran tentang alasan kenapa Kenji bisa sampai bergabung dengan kelompok Yakuza. Di sini ia lalu menanyakannya, yang ternyata alasan kenapa Kenji sampai mau bergabung dengan Yakuza adalah tak lain karena mereka, atau lebih tepatnya Hiroshi, mau untuk mengakuinya sebagai keluarga. Suatu hari saat Kenji tengah berpergian bersama dengan Hiroshi menggunakan sebuah mobil, tanpa diduga mereka malah diikuti oleh dua orang anak buah dari Kato yang saat itu menembaki mobil mereka. Tetapi walaupun di sini Kenji berhasil menyelamatkan Hiroshi dengan mengorbankan tubuhnya, sopir mereka yang tak lain adalah salah satu sahabatnya bernama Ohara. Di sini pria itu harus terpaksa tewas akibat tertembak, yang jelas sangat membuat Kenji terpukul dengan kematian sahabatnya. Setelah kejadian penembakan itu, seorang petinggi kepolisian lantas menemui Hiroshi guna melakukan investigasi kasus penembakan ini. Selain itu, karena sebenarnya polisi ini tahu siapa dalang di balik kasus tersebut, polisi ini yang diketahui bernama Osako, ia lalu menyarankan Hiroshi untuk melupakan kasus tersebut dan meminta untuk tak melakukan balas dendam. Karena kalau kelompoknya sampai melakukan balas dendam dan peperangan terjadi, maka pihak kepolisian akan dengan tegas menutup semua bisnis dari kelompok mereka. Sehingga karena Hiroshi tak ingin sampai masalah ini melibatkan semua anggota, apalagi sampai menutup bisnis mereka. Setelah selesai bertemu dengan polisi ini, Hiroshi lalu pergi ke rumah sakit tempat Kenji dirawat dan memberitahunya jika kasus Ohara telah mereka serahkan ke pihak kepolisian. Kenji yang merasa tak terima atas kematian salah satu sahabatnya di malam harinya dengan kondisi tubuh yang masih belum sempurna, Kenji mulai mendatangi tempat kelompok yokai untuk melakukan misi balas dendamnya. Namun saat dirinya telah bertemu dengan Kawayama, salah satu petinggi geng tersebut, dengan sebuah pistol, Kenji mulai menodongnya. Tetapi sesaat sebelum Kenji menembak pria itu, dari arah belakang Nakamura tiba-tiba muncul dan langsung menikam Kawayama.
Kenji yang sadar jika Nakamura adalah salah satu orang penting di kelompoknya dan mungkin hanya dialah orang yang nantinya akan menggantikan Hiroshi. Di sini Kenji lantas mengambil pisau yang dipegang oleh Nakamura agar dirinya lah yang akan disalahkan atas pembunuhan ini. Namun sebelum Kenji menyerahkan diri ke kantor polisi, di malam itu Kenji yang lukanya terbuka lagi. Di sini pria tersebut lantas pergi ke rumah Yuka untuk mengucapkan salam perpisahannya sekaligus menginvestasikan benih-benih miliknya. Singkat cerita, di pagi harinya saat Yuka terbangun, rupanya Kenji telah pergi dari sana. Namun sebelum Kenji pergi dari rumah Yuka, rupanya pria tersebut telah meninggalkan beberapa kepok uang untuk wanita tersebut yang pernah berkata ingin melanjutkan sekolahnya. Sementara itu, di waktu yang sama, Kenji yang ternyata telah berada di markas gengnya ketika bertemu dengan Hiroshi. Kenji lantas mengatakan jika dirinya akan menyerahkan diri, yang tentunya sangat membuat bangga Hiroshi sebagai pemimpin dan juga ayah angkat dari Kenji karena telah mau mempertanggungjawabkan tindakannya. Setelah Kenji menyerahkan diri, berita tentangnya mulai menyebar di media massa dan bahkan akibat kejahatannya ini, Kenji dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Singkat cerita, 14 tahun berlalu, Kenji akhirnya bisa bebas dari penjara dan saat itu dijemput oleh Nakamura yang langsung mengajaknya untuk kembali ke markas mereka. Tetapi setibanya Kenji di sana dan menemui Hiroshi, terlihat pria itu yang sudah semakin tua. Selain itu, setelah 14 tahun berlalu, rupanya kondisi kota sudah benar-benar berubah akibat penerbitan undang-undang baru untuk para anggota kriminal atau lebih tepatnya untuk para anggota Yakuza yang memaksa mereka untuk tak akan bisa mendapatkan hak asasinya di negara tersebut. Apalagi para warga kota juga telah menganggap jika mantan Yakuza adalah seseorang yang paling buruk, sehingga karena peraturan dan juga pandangan miring masyarakat tentang anggota Yakuza, banyak di antara mereka yang memutuskan keluar dari sana. Apalagi setelah mengetahui jika masa hidup dari Hiroshi tak akan lama lagi, mengingat dirinya yang telah terkena penyakit kanker. Dengan menghilangnya jumlah pemasukan dari wilayah kekuasaan mereka, para anggota Yakuza yang tersisa ini terus mencoba untuk bertahan hidup dengan cara mencari ikan untuk dijual karena mereka sudah tidak mungkin untuk mencari pekerjaan lain. Hingga pada suatu malam, Kenji yang berjalan di tengah kota, tanpa sengaja ia malah bertemu dengan Aiko yang sekarang ini bisnis kedainya telah lumayan besar. Selain itu, di sana juga tanpa sengaja Kenji bertemu dengan salah satu sahabatnya bernama Hosono yang juga telah lama keluar dari Yakuza. Selain itu, di obrolan mereka berdua, Hosono juga bercerita tentang betapa susahnya seorang Yakuza diterima oleh masyarakat. Dan untuk mengatasi hal itu, pria ini selalu menyembunyikan masa lalunya, terutama kepada anak dan istrinya. Kenji yang saat itu juga ingin tahu kabar dari wanita yang pernah ia cintai bernama Yuka. Di sini pria tersebut lantas bertanya kepada Hosono. Namun karena ternyata Hosono telah lama tak pernah melihat wanita tersebut, di sini Hosono lantas meminta nomor teleponnya agar nanti ketika ia mengetahui informasi tentang Yuka, Hosono bisa langsung mengabarkannya. Lalu saat Kenji tengah makan, tanpa diduga putra dari Aiko bernama Tsubasa yang sekarang telah tumbuh dewasa menghampirinya. Selain itu, berhubung Tsubasa diketahui telah menjadi seorang petarung bebas untuk mendapatkan uang, di sini pria itu lantas membawa Kenji untuk pergi ke sebuah bar agar mereka bisa mengobrol dengan bebas. Selain itu, Kenji yang rupanya cukup penasaran dengan jenis pekerjaan apa yang Tsubasa kerjakan, Kenji lantas menanyakannya, yang ternyata Tsubasa telah menjadi seorang pengedar narkoboy bersama dengan Nakamura.
Kenji yang tak menyangka jika Nakamura melakukan bisnis ini tanpa diketahui oleh anggota yang lain. Ketika mereka berkumpul, Kenji yang menjadi orang satu-satunya yang tahu pekerjaan asli dari Nakamura. Di sini pria itu lalu meminta Nakamura untuk mengajaknya saat melakukan pekerjaan. Dan benar saja, setelah menyaksikan sendiri jika memang Nakamura melakukan transaksi narkoboy, di sini pria tersebut lalu bertanya kenapa Nakamura sampai melakukan hal ini. Dan karena memang Nakamura tak memiliki pilihan lagi karena mereka sedang sangat membutuhkan banyak uang untuk pengobatan Hiroshi. Dengan keadaan ini, Kenji pun akhirnya menerimanya karena mereka sudah tak memiliki pilihan lagi. 兄貴はシャブやってないっすよね。そこまで落ちてねえバカ野郎。 Keesokan harinya, Kenji tiba-tiba mendapatkan telepon dari Hosono yang memberitahunya jika ia telah menemukan keberadaan dari Yuka. Sehingga karena informasi inilah, Kenji akhirnya bisa menemui Yuka yang sekarang ini diketahui telah bekerja di kantor pemerintahan. Selain itu, saat mereka telah bertemu dan mereka mulai saling mengobrol, Yuka lantas mulai bertanya tentang status dari Kenji, apakah dirinya masih menjadi seorang Yakuza. Lalu setelah mereka selesai bertemu, Yuka yang menyadari jika kehidupan dari seorang Yakuza pasti akan sangat berat. Di sini Yuka lantas mengembalikan uang yang dulu pernah Kenji berikan kepadanya dan memintanya untuk jangan pernah menemuinya lagi. Namun karena tujuan Kenji menemui Yuka adalah ingin mengutarakan cintanya lagi sekaligus mengajaknya menikah, sayangnya permintaan Kenji ini ditolak oleh Yuka karena diketahui jika Yuka telah memiliki seorang anak yang tak lain adalah anaknya. Dan karena Yuka tak ingin sampai anaknya itu tahu jika ayahnya adalah seorang Yakuza, di sini wanita tersebut lalu pergi meninggalkan Kenji. 親がヤクザだなんてあの子に絶対言えない。 Keesokan harinya, Kenji yang menjenguk Hiroshi di rumah sakit nampak sekali jika kondisi pria ini semakin parah. Sehingga karena Hiroshi merasa jika kelompok Yakuzanya sudah tak memiliki masa depan lagi, Hiroshi lantas menyuruh Kenji untuk keluar dari Yakuza dan mencari kehidupan barunya. まだやり直せる。 Di sisi lain, Kato yang melihat talenta Tsubasa dalam mengelola bisnis di era baru ini, ia yang merasa tertarik kepadanya. Kato lantas memanggil Tsubasa untuk datang ke rumahnya dan memintanya untuk bergabung dalam kelompoknya. Namun sayangnya, karena Tsubasa sama sekali tak tertarik bergabung dengan mereka, secara mentah-mentah Tsubasa menolaknya. Dan karena di sini, Kato merasa terhina atas penolakan tersebut. Sebelum Tsubasa pergi dari sana, Kato sempat berkata jika Tsubasa sangat mirip seperti Kimura yang merupakan ayah kandung dari Tsubasa. 親心だよ。は？ Setelah pergi dari sana dan kembali ke bar tempat salah satu bisnisnya, Tsubasa lantas ditemui oleh salah satu petinggi kepolisian bernama Osako yang juga salah satu backingan dari kelompok yokai. Selain itu, tujuan Osako menemui Tsubasa adalah tak lain untuk mengancamnya agar pemuda ini tak main-main dengan Kato. Namun sayangnya, karena Tsubasa juga memiliki kartu as dari Osako berupa foto ketika Osako menerima uang suap dari seseorang, seketika anggota polisi itu terdiam. Sehingga karena Tsubasa juga merasa jika Osako tahu informasi tentang ayahnya bernama Kimura, pria itu lantas menanyakannya yang ternyata memang benar ayah dari Tsubasa adalah mantan pemimpin kelompok Yakuza yang telah dibunuh oleh Kato saat terjadi konflik antar kelompok. 親父のこと。 Di sisi lain, setelah Kenji memutuskan untuk keluar dari Yakuza, pria ini lalu memutuskan untuk tinggal bersama Yuka dan putrinya yang saat itu masih belum tahu jika ia adalah ayahnya. Selain itu, dengan keluarnya Kenji dari kelompok Yakuza, tentunya membuat dirinya harus mencari pekerjaan lain. Dan untungnya, karena bantuan dari Hosono, Kenji akhirnya bisa bekerja seperti orang normal, walaupun pekerjaan ini cukup menguras tenaga. 俺が社長に無理つけね。
Saat mereka sedang makan siang bersama salah satu pekerja lain, di sana Hosono yang merasa jika hal ini harus diabadikan. Ia lalu menyuruh temannya itu untuk memoto mereka berdua dan memintanya untuk mengirimkan foto tersebut ke ponselnya. Namun karena sepertinya pemuda ini sangat terkagum dengan mantan Yakuza yang bisa dirinya temukan secara langsung tanpa memikirkan efek ke depannya, pemuda itu malah mengunggah foto mereka yang secara tak terduga malah langsung viral, sehingga karena tempat kerja mereka jadi tahu jika dua orang pekerja mereka adalah seorang mantan Yakuza. Hosono dan juga Kenji keduanya langsung dikeluarkan dari tempat kerja. Begitupun dengan orang-orang terdekat mereka, termasuk Yuka dan putrinya yang mulai dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya. Karena kita tahu sendiri, seorang mantan Yakuza adalah aib bagi orang-orang di sana. Yuka yang merasa hancur sejak kembalinya Kenji di kehidupannya, di sini ia mulai melampiaskan amarahnya itu kepadanya dan bahkan agar kehidupannya dan juga putrinya tak semakin hancur lagi. Dengan sangat memohon, Yuka meminta Kenji untuk pergi jauh darinya, sehingga karena Kenji merasa sudah tak memiliki tempat tinggal lagi di sana. Di malam itu, Kenji mulai pergi ke kedai milik Aiko untuk sekedar menenangkan diri. Selain itu, saat ia bertemu dengan Tsubasa yang sudah tahu siapa pembunuh ayahnya dulu, Tsubasa lantas berkata kepada Kenji jika dirinya akan membalaskan kematian ayahnya. あと俺親父殺したやつ見つけたんですよ。 Dalam keadaan yang sangat hancur, Kenji tiba-tiba mendapatkan kabar jika Hiroshi tengah dalam masa kritis. Dan karena mungkin waktunya sudah tak akan banyak lagi, Kenji lalu memutuskan untuk menjenguknya. Karena bagaimanapun, Kenji telah menganggap Hiroshi sebagai ayahnya. Walaupun sekarang dengan berat hati, Kenji harus mengikhlaskannya. Singkatnya, keesokan harinya, demi untuk menuntut balas atas kematian ayahnya, Tsubasa bersama pohanya mulai pergi ke markas dari Kato untuk membunuh pria itu. Tapi sayangnya, saat Tsubasa dan teman-temannya sampai di sana, rupanya saat itu Kenji telah terlebih dahulu sampai dan telah membunuh Kato, pemimpin kelompok yokai, sekaligus pembunuh ayah dari Tsubasa. Dan untuk alasan kenapa Kenji sampai mau melakukan hal ini adalah tak lain, Kenji ingin melindungi Tsubasa agar dirinya tak bernasib sama sepertinya. Kenji yang berhasil kabur dari sana dan tengah beristirahat di pinggir pantai. Dari arah belakang, Kenji tiba-tiba didatangi oleh Hosono yang langsung menikam Kenji sambil menangis. Karena ternyata akibat fotonya yang viral itu, istri dan anaknya meninggalkannya. Sehingga karena Hosono menganggap jika hal itu dikarenakan oleh kedatangan Kenji, pria itu memutuskan untuk membunuhnya. Sementara itu, untuk Kenji sendiri yang merasa bersalah atas semua itu, di sini ia hanya bisa meminta maaf sebelum akhirnya Kenji tewas di tangan sahabatnya sendiri. Di akhir film, kita lalu akan diperlihatkan jika Tsubasa saat itu tengah berada di tempat Kenji tewas. Namun ketika Tsubasa akan pergi dari sana, putri dari Kenji yang sekarang tahu jika Kenji adalah ayahnya juga datang di tempat itu. Sehingga karena gadis tersebut tahu jika Tsubasa mengenal sosok ayahnya, gadis ini lantas bertanya tentang sosok seperti apa ayahnya dulu semasa hidupnya. Yang jelas membuat Tsubasa terkejut karena tak menyangka jika ternyata sosok orang yang sangat dirinya hormati telah memiliki seorang anak. Dan ya, mungkin itu saja alur cerita dari film ini. Jika aku ada salah atau kurang, kau minta maaf. Dan kita bertemu lagi di next video. Yo. 話そうか。